Alhamdulillah sehat semuanya ya. Ya, ada yang tahu kenapa Bu Ani berada di sini? Ayo. Oh iya betul, karena Bu Ika sedang sakit. Semoga Bu Ika diberi kesembuhan ya. Hari ini Bu Ani akan mengajar kelas 4 dan kelas 5. Sebelum kita mulai materi, kita harus berdoa dulu. Ya siapa yang ingin doa kelas 4 atau kelas 5? Ya kelas 4 aja ya. Berdoa selesai. Ya, Bu Yanti absen dulu ya nak ya. Bu Yanti absen dari kelas 4. Ya. Abrizan Ihsanul. Ya. Anas Alfalah. Ya. Aisyah Syarifah. Ada. Akila Syafika. Ada. Azir Hafizah. Ada. Banaska Jonka. Oh sakit ya. Davin Alvaro izin, banyak yang sakit ya. Fairuza ada, juga ada ya. Sekarang Bu Yanti absen yang kelas 5 ya. Muhammad Bisma ada, Muhammad Rifa ada, Misha Areta ada, Nafisa pergi, pergi. Rafif sakit, Romesia ada ya. Semoga yang hari ini sakit juga diberi kesembuhan ya anak-anak. Yang sedang pergi semoga selamat sampai tujuan. Ya hari ini Bu Yanti akan mengajar kelas 4 dulu, nanti kelas 5 gantian ya. Ini materinya itu di kelas 4 sama 5 sama, harus sama ya, berkesinambungan. Nah sekarang Bu Yanti mengajar, memberi materi di kelas 4 dulu, nanti gantian kelas 5 ya. Diperhatikan ya, kelas 4, kelas 5 menggunakan. Nah, struktur organisasi pemerintahan dari desa sampai kecamatan. Nah, lanjut. Tujuan pembelajarannya ada 3 ya nak ya. 1. Menyebutkan struktur organisasi pemerintahan di desa dan kecamatan. Siapa yang di sini desanya Kagungan Kidul? Oh iya kamu, iya Abiza di desa Kagungan Kidul. Yang kecamatannya Lasem ada enggak? Oh kelas 5 ada ya Lasem, ya jauh ya. Ya. Yang kedua, menjelaskan tugas dan wewenang kepala desa, lurah dan camat. Kepala desanya, anak-anak pada tahu kepala desanya siapa? Dan lurahnya juga camatnya. Yang ketiga, menyadari pentingnya peran pemerintah dalam masyarakat. Jadi kita harus tahu peran pemerintahan dalam masyarakat. Nah, di sini juga ada struktur pemerintahan di desa. Dipimpin oleh kepala desa atau Kades. Nah, struktur organisasinya yang pertama adalah kepala desa, terus sekretaris desa, kepala dusun, kepala urusan keuangan umum dan lain-lain. Lalu badan permusyawaratan desa atau BPD. Lanjut. Nah, di sini juga ada struktur pemerintahan di kelurahan. Dipimpin oleh lurah ya. Struktur organisasi dari lurah, sekretaris kelurahan, kasih pemerintahan sosial ekonomi, RT dan RW, lalu tidak memiliki DPD seperti desa. Siapa anak-anak di sini yang tidak tahu RT RW-nya? Nggak tahu kelas 5. Ayo kelas 5 harus tahu ya, kamu RT mana, RW mana. Lanjut. Nah, di sini juga ada struktur pemerintahan di kecamatan, dipimpin oleh camat, camat ya atau bu camat. Struktur organisasi yaitu dari camat, sekretaris kecamatan, kepala seksi, yaitu pemerintahan, pembangunan, pelayanan umum.
tujuanmu. Kalau nggak tahu ya terus gimana? Harus tahu ya Kak ya. Terus buat badan struktur organisasinya dari atas ke bawah yang tadi biar dijelaskan. Lalu diskusikan tugas-tugas tiap jabatan. Silakan dikerjakan. Bu Yanti mau melanjutkan di kelas 5. Anak-anak harap tenang ya, nggak boleh rame ya, tetap mengerjakan ya. Bu Ani akan gantian memberi materi di kelas 5. Anak kelas 4 diharap berdiskusi dengan tenang ya. Nah, ini materinya sebentar ya. Coba dikondisikan dulu anak-anak, jangan. Ya, materi kelas 5. Tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan struktur pemerintahan dari tingkat provinsi sampai negara, ya. Menyebutkan tugas dan wewenang pejabat di tiap tingkatan, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menghargai pemerintahan. Nah, di sini juga ada pemerintahan di tingkat provinsi. Provinsi dipimpin oleh gubernur. Nah, struktur organisasi provinsi dari gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah, dinas-dinas pendidikan, kesehatan, PU dan lain-lain, lalu DPRD provinsi. Pemerintahan di tingkat nasional, ya, negara dipimpin oleh presiden. Siapa yang tahu presidennya Indonesia? Iya betul, presidennya Indonesia adalah Bapak Prabowo. Betul, pintar. Dan wakilnya siapa anak-anak? Bapak Gibran. Wah, itu langsung tepuk tangan. Mantap ya. Lalu struktur pemerintahan pusat, presiden dan wakil presiden ya, menteri-menteri kabinet, lembaga tinggi negara, DPR, MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan BPK. Jangan Bapak loh ya, tapi BPK. Terus lembaga pendukung, KPK, KPU, dan lain-lain. Lanjut. Coba ayo dibaca kelas 5. Gantian dibaca dulu ya. Oh iya, terima kasih Mas sudah membaca. Biar diulas lagi ya. Nah, perbandingan peran pemerintahan gubernur yaitu mengatur seluruh kabupaten atau kota di provinsi. Presiden yaitu mengatur seluruh wilayah negara Indonesia, dan keduanya itu dibantu oleh pejabat dan lembaga yang berbeda-beda. Lanjut. Nah, sekarang kelas 5 Bu Ani beri tugas karena kelas 4 sudah ya gantian. Tugas kelas 5 yaitu sebutkan nama gubernur, presiden saat ini, dan buatlah badan struktur. Baca ya. Ya, sekarang Bu Ani akan mengambil KBG-nya ya, anak-anak. Nanti menulis di kertas ini. Sudah dibuat kelompok loh ya tadi loh ya. Paham. Nah, yang masuk sedikit ya. Ya. Dan silakan dikerjakan kelas 5. Ya, sekarang Bu Ani gantian di kelas 4 ya. Anak-anak dikerjakan dengan tertib, tidak boleh rame ya. Sudah kelas 4? Sudah ya. Ayo siapa? Kelompok berapa yang mau mempresentasikan? Kelompok 1 sudah selesai? Oh iya. Bisa dipresentasikan siapa ketuanya? Oh iya, terima kasih. Segera ya, maju ya. Ini Bu Guru kumpulkan dulu ya. Hanya satu kelompok saja yang presentasi saja. Siapa yang maju? Bu Guru ke kelas 5 dulu ya. Sudah selesai anak-anak? Oh iya, sudah selesai. Kelompok 2 atau kelompok 1? Iya. Kelompok 2 boleh ini dikumpulkan dulu ya. Kelompok 2 silakan maju nak. Ya. Maju ya. Silakan maju. Ya, sekian pelajaran hari ini. Alhamdulillah ya, berjalan dengan lancar. Kami senang sekali bisa mengajar kelas 4 dan kelas 5. Anak-anak juga hari ini
doa tadi kelas 4 ya, sekarang kelas 5. Yuk, doa mulai. Doa selesai. Ya, sekian. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum.